Oke, ini cara input daftar item dengan satuan berbeda. Jadi ada satu barang dengan dua satuan berbeda. Pertama inputnya ya di master data, daftar item. Tinggal pilih tambah, kemudian buat nama itemnya, boleh apa saja, nanti sesuaikan. Ingat yang dicentang tipe itemnya adalah barang. Ini barang. Terus nama item saya contohkan itu mie sedap. Jadi saya contohkan mie sedap goreng misalnya. Kemudian jenisnya silahkan diisi sesuaikan. Ini saya contoh aja, saya anggap aksesoris contoh aja ya. Kemudian yang lainnya kosongnya aja, atau merek boleh diisi Indofood misalnya. Sampai di sini cukup di identitas awal, identitas barangnya, kemudian lanjut ke harga dan satuan. Nah, di sini kalau misalnya untuk minimarket yang eceran itu langsung di satu harga saja. Tapi karena ini ada dua satuan berbeda, pieces dan dus, pilih yang satuan. Jadi muncul seperti ini halaman kosong. Klik tambah satuan. Nah, ini. Oke, pilih satuan dasarnya pieces. Yang terkecil dulu, yang pieces. Konversinya 1. Harga pokoknya berapa? Misalnya 2.200. Harga jualnya misalnya eceran 3.500. Sampai di sini sudah selesai, tinggal oke. Nah, ini untuk satuan piecesnya. Kalau untuk satuan di atas ini, pilih tambah satuan lagi. Di sini masukkan satuan yang di atasnya, misalnya dus. Satu dus isi berapa pieces? Kalau mie biasanya 40 pieces. Harga pokoknya berapa? Sesuaikan. Ini kan 2.200 kali 40 berarti. Nah, contoh aja ya. Jadi ini tulis saja 2.200 kali 40, anggap modalnya 88.000. Ini contoh aja. Kemudian jualnya berapa? 100.000 atau 95.000 misalnya. Contoh aja. Tinggal oke. Nah, seperti ini. Seperti ini aja caranya input, sudah selesai. Jadi ada dua satuan pieces dan dus. Tinggal terakhir klik simpan. Ini saya coba simpan. Oke, selesai. Jadi itu sudah masuk ke daftar item pertama. Setelah membuat daftar item, kita di pembelian, atau misalnya buat dulu daftar item yang banyak baru ke pembelian. Pembelian itu adalah pengisian stok. Jadi pembelian, daftar pembelian, kemudian klik tambah. Nah, di sini kita cari yang tadi. Yang mie sedap tadi itu kita cari. Sedap. Nah, ini A-nya lebih sedap. Oke, ini mie sedap goreng. Kita misalnya beli satu dus. Jadi anggap sebelumnya kita sudah pernah beli satu dus dengan harga 88.000. Seandainya untuk saat ini berubah harganya, misalnya naik jadi 90.000, ketik aja 90.000 untuk harga saat ini. Kemudian karena ini harga pokoknya naik, otomatis harga jualnya juga naik. Caranya merubah harga jual, klik harga jual. Di sini sekarang diisi, anggaplah yang pieces-nya tetap atau ada kenaikan jadi 3.700. Oke, kemudian ini untuk yang harga dosnya itu misalnya naik lagi 1.096.000. Jadi seperti itu aja. Nah, ini sudah selesai. Tinggal simpan. Ini ditunai dulu. Berapa total belanjanya. Kemudian pilih suppliernya, misalnya modal utama, klik simpan. Jadi sampai di sini sudah di pembelian, sudah ada stok berarti. Tinggal kita cek di master data, daftar item, mie sedap. Oke, mie sedap kita punya stok 1 dus dan atau 40 pieces. Jadi ini stoknya sudah masuk. Kalau sudah masuk, tinggal di penjualan. Pilih penjualan, penjualan kasir, kemudian klik tambah. Oke, di sini tinggal kita ketik atau scan. Kalau bisa di scan, sedap
Kita jual berapa? Yang mana? Pieces apa dus? Anggaplah pieces. Berapa pieces? 2 pieces misalnya. 2 pieces. Oke. Harganya 3.700. Sesuai dengan yang kita input. Kalau misalnya dia belinya 1 dus, tinggal ubah jadi dus. Ini jadi 1. Nah, 1 dus 96.000. Oke, sampai di situ aja. Videonya sudah jelas lengkap dari awal, penambahan barang, pengisian stok, dan juga penjualan. Itu aja, simple. Pada intinya itu aja, daftar item, pembelian, dan penjualan sudah beres. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silahkan DM saya lagi. Makasih.